Halo, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari Universitas Indo Global Mandiri, program studi akuntansi, di mana saya akan menjelaskan materi organisasi bisnis dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian organisasi bisnis adalah suatu kesatuan atau kelompok dibentuk untuk mencapai tujuan komersial melalui produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa. Organisasi ini memiliki struktur, peraturan, dan sistem operasional yang dirancang untuk mencapai efisiensi dan keuntungan. Berikut beberapa jenis-jenis organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki dan dikelola oleh satu orang, keuntungan dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemiliknya. Contohnya, toko kelontong, usaha kecil, dan warung makan. Yang kedua ada persekutuan kemitraan, dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perjanjian kerjasama. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada persekutuan umum, semua mitra memiliki tanggung jawab penuh atas bisnis. Yang kedua persekutuan terbatas, ada mitra yang hanya berinvestasi tanpa ikut serta dalam pengelolaan. Yang ketiga ada perseroan terbatas, berbentuk badan hukum dengan pemegang saham sebagai pemilik, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kepemilikan saham, dapat berbentuk PT tertutup, atau dimiliki individu atau PT terbuka, sahamnya dapat dijual di pasar modal. Yang keempat, koperasi, didirikan oleh sekelompok orang dengan kepemilikan bersama dan prinsip demokrasi, tujuannya lebih untuk kesejahteraan anggota daripada keuntungan semata. Contohnya, koperasi simpanan pinjam, koperasi konsumsi. Yang kelima ada badan usaha milik negara atau BUMN, dimiliki oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik atau mengelola sumber daya strategis. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Kereta Api Indonesia atau KAI, PT Pertamina, Bank BRI. Ada 3 struktur organisasi bisnis, berikut penjelasannya. Struktur fungsional yaitu dibagi berdasarkan fungsi kerja seperti keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM. Cocok untuk perusahaan yang bergerak dalam satu jenis usaha utama. Struktur divisi yaitu dibagi berdasarkan produk, wilayah, atau pasar tertentu. Umum digunakan oleh perusahaan besar dengan berbagai lini bisnis. Struktur matriks yaitu kombinasi dari struktur fungsional dan divisi, digunakan untuk proyek-proyek yang melibatkan banyak divisi. Tujuan organisasi bisnis yaitu mendapat keuntungan, memenuhi kebutuhan pasar dengan produk dan layanan, memberikan lapangan kerja, meningkatkan inovasi dan daya saing, berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya sumber daya manusia, yaitu organisasi bisnis melibatkan sejumlah orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu perusahaan. Hal ini melibatkan struktur pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Proses operasional yaitu organisasi bisnis memiliki proses dan rutinitas operasional yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Proses ini mencakup produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, dan fungsi-fungsi lain yang mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya budaya organisasi, yaitu merujuk pada nilai-nilai norma dan sikap yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya ini dapat berpengaruh pada bagaimana karyawan berinteraksi, mengambil keputusan, dan bekerja sama. Selanjutnya pemangku kepentingan atau stakeholders. Organisasi bisnis tidak hanya berhubungan dengan pemilik atau pemegang saham, tetapi juga dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat luas. Organisasi bisnis harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku di dalam pengambilan keputusan. Next, organisasi bisnis berperan penting dalam ekonomi global karena mereka menciptakan lapangan kerja, menyediakan produk dan layanan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari materi organisasi bisnis adalah suatu entitas yang beroperasi untuk mencapai tujuan ekonomis tertentu.
terdapat berbagai bentuk organisasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan perusahaan, industri, dan ukuran perusahaan. Pemahaman yang baik tentang berbagai bentuk organisasi bisnis adalah kunci dalam merencanakan dan mengelola bisnis dengan efektif, sesuai dengan tujuan dan kondisi yang ada. Itulah penjelasan materi mengenai organisasi bisnis. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi, bye-bye.